Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fatmawati, NIM A1L11805, salah satu mahasiswa pendidikan kimia angkatan 018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Welcome back my channel. Jadi dalam video kali ini lagi-lagi untuk pemenuhan tugas mata kuliah Kimia Fisik 2 oleh dosen pengampu Dr. Rando Saifuddin SPD MSI. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai mengenai larutan, salah satu larutan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu alkohol. Dimana dalam video kali ini saya akan meninjau sifat fisika dan kimia dari larutan alkohol ini. Baik, untuk mempersingkat langsung saja kita simak video ini. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu pengertian termodinamika. Termodinamika adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang panas, kerja, dan perubahan yang terjadi. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut dengan zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat-zat yang ada di dalamnya disebut dengan zat pelarut atau solvent. Salah satu contoh larutan yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu alkohol, di mana alkohol adalah salah satu senyawa kimia yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil pada senyawa alkana. Alkohol yang saya maksud di sini yaitu alkohol 70% 100 ml yang biasa digunakan di dalam dunia medis. Di dalam suatu larutan alkohol terdapat zat terlarut dan zat pelarut, di mana bila suatu alkena diolah dengan air dengan suatu asam kuat sebagai katalis, unsur-unsur air seperti H+ dan OH- akan mengadisi ikatan rangkap dalam suatu reaksi hidrasi dan akan menghasilkan suatu produk berupa alkohol, di mana dalam reaksinya suatu alkena berupa etena ditambah dengan H2O dengan bantuan katalisis asam akan menghasilkan etanol yang merupakan salah satu jenis alkohol. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat fisik dari alkohol. Yang pertama mengenai kelarutan. Air dan alkohol mengandung gugus hidroksil atau OH sehingga keduanya dapat membentuk ikatan hidrogen. Alkohol dapat larut dalam air karena mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air. Selain itu, antar molekul alkohol juga dapat membentuk ikatan hidrogen karena alkohol merupakan salah satu senyawa yang polar. Maka alkohol akan menjadi pelarut yang sangat baik untuk molekul-molekul polar daripada hidrokarbon. Kelarutan alkohol dalam air akan berkurang seiring bertambah panjangnya rantai alkil. Sifat fisik kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai daya hantar. Alkohol merupakan salah satu larutan non-elektrolit yang tidak mampu menghantarkan arus listrik, dikarenakan tidak adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan ini. Ikatan yang dimiliki oleh larutan non-elektrolit adalah ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersamaan. Jadi ketika alkohol berada pada senyawa kovalen, dia tidak mengalami ionisasi, sehingga tidak adanya ion-ion yang mampu untuk menghantarkan arus listrik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat kimia dari alkohol. Yang pertama, antar molekul hidrogen terdapat ikatan hidrogen. Yang kedua, alkohol adalah molekul polar dengan adanya gugus hidroksil atau OH. Gugus fungsi hidroksil itu dapat melepaskan proton pada larutan, dan dengan demikian alkohol dapat bersifat asam. Jadi, reaksi dalam alkohol dapat diklasifikasikan menjadi reaksi yang melibatkan hidrogen asam dan yang melibatkan gugus hidroksil. Baik, itulah video mengenai larutan alkohol, mengenai sifat fisika dan kimianya yang kita tinjau dari segi termodinamikanya. Baik, bagi teman-teman untuk membantu like dan subscribe serta komen video ini untuk membantu penyelesaian tugas dan penilaian mata kuliah Kimia Fisik 2 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.